Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah kembali kita belajar lagi ya, belajar di materi tajwid metode umi. Kalau tadi kita sudah belajar di hukum idgham halqi, ya masih di bab 1 ya, hukum nun sukun atau tanwin. Sekarang kita belajar di idgham bigunnah. Oke. Ingat ya, hukum nun sukun atau tanwin itu materinya ada 5. Ada idgham halqi, idgham bigunnah, idgham bila gunnah, iqlab, ikhfa hakiki. Ya. Nah, tadi kita sudah belajar di idgham halqi ya, yang mana idgham halqi itu ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Nah, sekarang kita belajar di idgham bigunnah. Nah, idgham bigunnah ini ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya, nun, mim, wawu. Oke. Idgham bigunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya, nun, mim, wawu. Jadi masih sama seperti idgham halqi tadi. Oke. Idgham halqi itu kan yang kita lihat adalah apabila ada nun sukun atau tanwinnya ya, nun sukun atau tanwinnya. Nah, sama seperti idgham bigunnah. Nah, idgham bigunnah ini juga kalian harus lihat dulu apakah di situ ada nun sukun atau tanwin. Nah, kalau misalnya ada, baru kemudian kalian lihat apakah nun sukun atau tanwinnya bertemu salah satu huruf ya, nun, mim, wawu. Oke. Contohnya ya. Nih, idgham bigunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya, nun, mim, wawu. Contohnya ya. Nah, berarti nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya. May yaqulu, may yaqulu. Coba perhatikan pada kalimat ini. Di manakah letak idgham bigunnah? Nah, karena kita masih pada bab materi hukum nun sukun atau tanwin, berarti yang kita lihat benar-benar terlebih dahulu adalah nun sukunnya. Ada nggak nun sukun atau tanwinnya? Oh, ternyata pada kalimat mayyaqulu ada nun sukunnya. Nun sukunnya terletak di sini. Nah, nih nun sukun. Nun sukun. Kalau kita sudah dapat nun sukun, ya, kita lihat huruf berikutnya. Nah, huruf berikutnya ada huruf ya. Nah, cek lagi apakah huruf ya betul-betul ada di huruf idgham bigunnah. Ya, nun, mim, waw. Ternyata benar-benar ada ya. Berarti nun sukun ketemu ya, hukumnya adalah idgham bigunnah, ya. Jadi memang kalau misalnya pada materi di bab 1 ya, hukum nun sukun atau tanwin, yang perlu kalian lihat pertama kali adalah apakah di kalimat tersebut yang kita mau identifikasi, yang mau kita urai kalimat dalam Qur'annya, apakah di situ ada nun sukun atau tanwin. Nah, kalau misalnya di situ ada nun sukun atau tanwin, kita lihat huruf berikutnya. Huruf berikutnya ada apa? Apakah dia termasuk di idgham halqi? Apakah termasuk di idgham bigunnah, idgham bila gunnah, iqlab atau ikhfa hakiki? Karena masing-masing hukum ini ada hurufnya masing-masing, ya. Kalau di idgham halqi yang tadi kita pelajari ada 6 hurufnya. Ada apa aja? Ada hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Nah, apabila nun sukun atau tanwin tadi bertemu dengan 6 huruf ini, maka jadinya idgham halqi, ya. Nah, sekarang kita belajar di idgham bigunnah. Itu sama, masih pada materi nun sukun atau tanwin. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf, ya, 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 nun, mim, wawu. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf tadi, ya, nun, mim, wawu, maka jadinya idgham bigunnah. Oke. Nah, pada kalimat ini tadi sudah ya, nun sukun bertemu ya. Nah, ya, sekarang setelah berikutnya barqi yaj'aluna, di manakah letaknya idgham bigunnah pada kalimat ini? Cari dulu, adakah nun sukun atau tanwin di situ? Ternyata nun sukun tidak ada, adanya tanwin nih, tanwin. Setelah kalian dapatkan nun sukun atau tanwin, nah pada kalimat ini tanwin ya, sudah dapat tanwin, kemudian kalian lihat huruf berikutnya. Oh, ternyata huruf berikutnya ada ya. Cek huruf ya itu masuknya di mana? Oh, ternyata di huruf-huruf idgham bigunnah ada huruf ya. Maka jadinya tanwin bertemu ya, jadinya idgham bigunnah. Ya, ingat ya. Idgham bigunnah itu punya 4 huruf, yaitu ya, nun, mim, wawu. Ya. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu 4 huruf ini, maka jadinya idgham bigunnah.
Nah, bagaimana cara membacanya idgham bi gunnah? Idgham bi gunnah cara membacanya adalah dengung. Oke. Contoh berikutnya ya. Setelah ini mau minta kalian untuk sering-sering latihan ya, latihan di rumah, buka Qur'annya, cari sendiri di surah mana saja, yang penting kalian lihat dalam satu ayat itu ada gak idgham bi gunnah? Ada gak izhar halki? Kan kita sudah belajar dua ya. Ada izhar halki sama idgham bi gunnah. Coba dicari ya. Kalau misalnya izhar halki itu nun sukun bertemu apa, tanwin bertemu apa, kalian harus sudah hafal. Kemudian kalau idgham bi gunnah, nun sukun atau tanwin bertemu empat hurufnya apa aja? Ya, nun, mim, wawu. Ya, harus segera dipraktekkan agar lebih paham dan lebih cepat mengetahui hukum-hukumnya ya. Oke, contoh berikutnya ya, pada materi nun. Nah, ini nun sukun atau tanwin bertemu huruf nun. Nah, ini kan ada nun juga di huruf-huruf idgham bi gunnah. Nun sukun bertemu nun. Contoh kalimat min ni'matin, min ni'matin. Cari yang manakah idgham bi gunnah. Pada kalimat ini kita cari dulu yang mana idgham bi gunnah itu, apakah di situ ada nun sukun atau tanwin. Oh, ternyata di sini adanya nun sukun. Oke, nun sukun, dapat nun sukun. Setelah kalian dapatkan nun sukun, maka kalian harus mencari huruf berikutnya. Huruf berikutnya ternyata ada nun. Cek apakah huruf nun ini terdapat di huruf-huruf idgham bi gunnah. Oh iya, ternyata ada. Ya, nun, mim, wawu. Berarti ini hukumnya idgham bi gunnah. Nun sukun bertemu nun. Cara membacanya dengung. Min ni'matin, ni'matin, min ni'matin. Oke, paham ya? Selanjutnya, idhaman nakhiratan, idhaman nakhiratan. Coba cari yang manakah idgham bi gunnah pada kalimat ini. Kalau tadi ada nun sukun, berarti kita cari selain nun sukun ada tanwin. Cari tanwin, ada nggak tanwin di sini? Ternyata ada nih tanwin. Ada tanwin. Setelah kita dapatkan tanwin, kita cek huruf berikutnya. Oh, ternyata ada nun. Nah, huruf nun ini termasuk di huruf-huruf idgham bi gunnah. Ya, nun, mim, waw. Jadi, tanwin bertemu nun jadinya idgham bi gunnah. Oke, cara membacanya dengung. Idhaman nakhiratan. Oke, paham ya? Karena Bapak sudah menjelaskan dan mudah-mudahan kalian sudah paham dengan materinya. Bapak minta tolong setelah kalian menonton video ini, kalian belajar baik-baik, kalian pahami betul-betul. Setelah kalian paham, silahkan buka Qur'annya, dipraktekkan sendiri. Buat soal sendiri di Qur'annya, cari sendiri, kemudian jawab sendiri. Banyak-banyak latihannya ya. Biar nanti ketika kalian munaqasyah, gampang ketika nanti disuruh untuk mengurai. Ya. Dan juga ingat hafalannya. Kalau misalnya tidak dihafalkan, ya tidak bisa. Oke, jadi dihafalkan huruf-huruf dari masing-masing hukum, kemudian materi-materi hukumnya juga dihafalkan agar nanti lebih mudah ketika kalian mengurai. Paham ya? Jika tidak paham nanti silahkan ditanyakan di komentar, nanti insya Allah Bapak jawab ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.